Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lirrahmatil wasi'ah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lam tazal fuyudatul afdali mutatabi'ah. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجهات الرافعة ومراتب العالية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على عبدك ورسولك خاتم الأنبياء والمرسلين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين يا قوي يا متين واغفر على الظالمين. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Hadratil hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, terkhusus anak cucu Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, mata rantai sanad mulia Nabi Muhammad, keturunan mulia Nabi Muhammad. Mencintai mereka wajib, menghormati mereka wajib, memuliakan mereka wajib, sebagai bentuk akidah kita, sebagai bentuk keimanan kita. Mudah-mudahan cinta kita, mudah-mudahan penghormatan kita Allah terima dan dikabulkan menjadi keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Terkhusus kepada sahibul maqam, sahibul majlis, akhina al-karim, ad-da'i ila Allah, al-habib Ali bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin al-Ahmad as-Saggaf, wa kadzalika biwadihi al-karim al-habib Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Ahmad as-Saggaf. Mata'ana Allah bituli hayatihi ma'asyarifah. Mudah-mudahan ayah dan anak ini diberkahi dunia dan akhiratnya, dijadikan perkumpulan ini saksi untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan begitu juga para syibanuna, para orang tua kalangan habaib. Mudah-mudahan orang tua kami ini Allah berkahi dunia dan akhiratnya, dan dimasukkan kita golongan man habba syibanu salahat syanu. Barang siapa mencintai sesepuh mereka, Allah akan perindah keadaan mereka. Segenap para ulama, para kiai, para ustaz, pengembang syariat Rasul, di pundak dan dadah mereka terdapat ajaran Nabi. Gerak langkah mereka menuntun kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para kiai, para ustaz kita Allah muliakan dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama, duduk bersama dalam senikmat-nikmatnya keadaan, senikmat-nikmatnya situasi. Andaikan kita mengumpulkan harta dari awal kita mengenal dunia sampai kita meninggalkan dunia untuk membayar kesempatan, takdir dan ketetapan Allah duduk di majlis yang semacam ini, niscaya harta yang kita kumpulkan belum sebanding dengan satu detik kita duduk di majlis mulia yang semacam ini. Alhamdulillah, perkumpulan inilah perkumpulan yang kelak kita akan banggakan di akhirat. Perkumpulan inilah yang kita akan berbahagia di akhirat. Perkumpulan inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita golongan orang-orang yang mendekat kepada Allah melalui sebaik-baiknya kekasih terdekatnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Maulid rahimakumullah. Tidaklah kita hadir di majlis maulid semacam ini kecuali untuk mengenal Nabi Muhammad, kecuali untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad, kecuali untuk semakin rindu dengan Nabi Muhammad, kecuali untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis semacam inilah kita bisa mengenal siapa beliau. Di majlis semacam inilah kita bisa kenal bagaimana beliau. Dan di majlis semacam inilah cinta kita akan menggebu-gebu. Di majlis semacam inilah sayang kita akan semakin membara untuk membuktikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu ayat Allah, satu firman Allah,
Satu wahyu Allah untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Bukan 6.666 ayat yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu ayat yang singkat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang kepada alam semesta. Nabi Muhammad tidak diutus kecuali untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Fahami baik-baik ayat ini. Ulama menjelaskan kita dengan detail. Ulama menjelaskan kita dengan makna yang luas. Beliau mengatakan di antara lisan para ulama bahwasanya semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah kasih sayang kepada hamba Allah. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad adalah kasih sayang kepada umatnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa yang ada pada diri Nabi Muhammad? Yang pertama Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Apa yang kedua? Ruh Nabi Muhammad. Apa yang ketiga? Jasad basariyah Nabi Muhammad. Tiga-tiga daripada setiap unsur jati diri Nabi Muhammad terdapat kasih sayang Allah. Setiap satu di antara tiga unsur ini terdapat kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Lihat bagaimana nur Nabi Muhammad telah tampak kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bahkan jangankan kepada umatnya, kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi telah membuka tabir tentang nur Nabi Muhammad ketika disebutkan dari sanad Abdul Razak, seorang sahabat Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Ya Rasul, kabarkan kepadaku demi ayah dan ibuku, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat raya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Nabi Muhammad menjawab, wa qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai sahabatku Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jagat raya, sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan nur nabimu, nur kekasihmu, nur Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Dari nurnya Allah, Nabi Muhammad terlebih dahulu yang mendapatkan keagungan yang indah, penciptaan makhluk yang awal. Sebelum ada makhluk yang lain tercipta, Allah telah menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Hadis ini hadis yang panjang. Hadis ini hadis yang cukup panjang hingga disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsi tentang menjabarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi dengan mengatakan, wa qad balagana fil ahadisil masyhurah anna awwala syai'in khalaqallahu wan nur muda'u fi hadhihi surah fa nuru hadzal habib awwalul makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqaddam. Al-Habib Ali membuka tabir tentang nur Nabi Muhammad setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad. Makhluk pertama kali, belum ada makhluk yang lain, nur Nabi Muhammad pertama kali. Dari nur Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan arasy. Dari nur Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan syurga. Dari nur Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan neraka. Dari nur Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Dari nur Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan malaikat. Dari nur Nabi Muhammad khalaqa nur tauhidul mu'min. Dari nur Nabi Muhammad Allah menciptakan nur tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap iman yang kita miliki saat ini adalah percikan dari nur Nabi Muhammad hingga kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketauhidan kita karena menempelnya nur Nabi Muhammad pada diri setiap insan umat manusia. Rahmat pertama dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nur itulah berpindah ke tulang sulbih Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan di syurga bukan suatu alasan yang singkat, bukan alasan semena-mena saja, bukan hanya ketetapan sembarangan, tapi kemuliaan rahmat Allah kepada Nabi Adam diciptakan di syurga agar
tercatat di dalam lembaran sejarah pertama kali menempelnya nur Nabi Muhammad kepada Nabi Adam di tempat termulia dan teragung. Nabi Muhammad memberikan rahmatnya, memberikan jati dirinya kepada Nabi Adam, mendapatkan penciptaan di syurga hanya untuk menempel nur Nabi Muhammad. Maka Nabi Adam mendapatkan kemuliaan diciptakan di syurga hanya untuk kemuliaan nur Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durarul Hisan, beliau mengungkapkan tabir bahwasanya Nabi Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang karena dalam tulang sulbinya terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, zahirnya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api Namrud, turun titah dari Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada api Namrud, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin, jadilah engkau selamat untuk Nabi Ibrahim. Imam As-Suyuti mengatakan karena tertempel pada tulang sulbi Nabi Ibrahim nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud karena berkat rahmat nur Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Begitulah kasih sayang Nabi Muhammad. Jikalau anbiya, jikalau para rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad mendapatkan keselamatan, mendapatkan kedinginan, mendapatkan ketenangan berkat nur Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bahkan ketika Nabi Muhammad berupa ruh telah memberikan rahmatnya kepada seluruh umat manusia, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya seluruh ruh dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti telah dikumpulkan oleh Allah di padang Arafah, lalu diangkat sumpah, wa id akhadallahu mitsaqam min bani adam min dhuhurihim, dan ketika Allah mengangkat sumpah kepada anak keturunan Adam ketika kita berupa ruh di padang Arafah, Allah menyatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Tidak ada satupun roh yang bisa menjawab, tidak ada satupun roh yang bisa menjawab karena haibah, karena kewibaan Allah. Tidak ada satupun roh, tidak roh Nabi Adam, tidak roh Nabi Sis, tidak roh Nabi Idris, tidak roh para anbiya, tidak juga roh para salihin mampu menjawab ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Namun rahmat Nabi Muhammad yang pertama kali menjawab dengan mengatakan, bala, tentu ya Allah, betul engkau Tuhan kalian, engkau adalah Tuhan kami. Serentak seluruh roh mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Roh kita telah dituntun oleh roh Nabi Muhammad. Roh kita telah mendapatkan kasih sayang daripada roh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah majlis Nurul Habib rahimakumullah. Bahkan jangankan berupa nur, jangankan berupa roh, berupa janin. Fahamkan kalimat berupa janin. Bayi belum bisa berfikir, anak kecil belum bisa berfikir untuk pandai mana memberikan kebaikan dan mana tidak memberikan kebaikan. Nabi Muhammad ketika berupa janin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam hadisnya, mengatakan ibunda Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad di dalam rahimnya dan Nabi Muhammad berupa serupa janin, ibunda Aminah mengatakan, ma ajidu sagaman wala alama, aku tidak pernah merasakan rasa sukar, rasa sakit, seakan-akan aku tidak hamil. Nabi Muhammad memberikan rahmatnya kepada ibundanya ketika beliau berupa segumpal janin. Nabi Muhammad telah menampakkan kasih sayangnya dalam keadaan segumpal janin. Ibunya menyatakan, pernyataan diabadikan di dalam hadis, aku sama sekali tidak merasakan rasa beratnya menghamili anakku Muhammad, aku sama sekali tidak merasakan rasa kesulitan menghamili anakku Muhammad. Rahmat Nabi Muhammad ketika berupa segumpal janin. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan rahmat itu tidak berputus, bahkan semakin bertambah dan terus bertambah tampak kepada alam semesta. Ketika Nabi Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan sebagai penyempurna penutup para anbiya, bagaimana telah riwayat datang orang-orang kafir Quraisy mendolimi, mengganggu, menyakiti, bahkan sudah sampai kepada niat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau hijrah ke kota Taif, berharap kota Taif memberikan penduduk-penduduk yang baik untuk Nabi Muhammad. Namun hijrahnya ke kota Taif bukan sambutan yang didapat, bukan keselamatan yang didapat, bahkan lebih keras apa yang didapatkan daripada kota Mekah. Sahabatnya Zaid bin Harisah yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah ke kota Taif mensaksikan puluhan anak-anak dan orang-orang dewasa melempari Nabi Muhammad dengan batu dan bongkahan kayu, hingga salah satu lemparan tersebut mengenai betis Nabi Muhammad. Betis kanan Nabi Muhammad terkena lemparan kayu, lemparan batu hingga sobek dan meneteskan darah. Ketika darah itu hendak nempel ke bumi, ya Allah, darah itu ditangkap oleh Nabi Muhammad dengan tangan kanannya, lalu digenggam darah tersebut dengan kuat jangan sampai terjatuh di bumi, ya Allah. Sahabat Zaid bin Harisah berkata, "Wa ma bika ya Rasulullah, ada apa gerangan dengan darah yang engkau tangkap ya Rasul?" Nabi Muhammad berkata kepada Zaid bin Harisah, "Wahai wabnal Harisah, wahai anaknya Harisah, andaikan darahku ini menempel di buminya Allah, la halagat dunya wa ma fiha, niscaya dunia akan dimusnahkan oleh Allah beserta isinya." Mengapa Allah enggak ridho Nabi Muhammad disakiti? Allah enggak ridho Nabi Muhammad diganggu. Namun bersamaan dengan itu rahmatnya Muhammad, bersamaan dengan itu rahmatnya Ahmad telah tampak kepada penduduk bumi dan isinya. Andaikan darah tersebut menempel, wahai anak Harisah, la halagat dunya wa ma fiha, niscaya dunia beserta isinya Allah musnahkan. Bahkan lihatlah sejarah, jangankan melukai jasad Nabi Muhammad, bahkan mencoreng nama besar Nabi Muhammad Allah enggak ridho. Bahkan mencoreng riwayat hidup Nabi Muhammad Allah enggak ridho. Bahkan merusak sejarah hidup Nabi Muhammad Allah enggak ridho. Dan Allah buktikan dengan pernyataannya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana pasukan gajah Allah musnahkan karena hendak menghancurkan Ka'bah di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Dan itu adalah cacat, itu celah, itu aib. Andaikan Abraha sukses menghancurkan Ka'bah, maka cacat dalam sejarah Nabi Muhammad akan tertulis, Muhammad lahir bertepatan Ka'bah dihancurkan oleh Abraha. Itu cacat, Allah enggak ridho. Sejarah Nabi Muhammad cacat, sebagaimana pengamalan dari wahyu Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami agungkan namamu wahai Muhammad. Jikalau nama Nabi Muhammad diagungkan, Abraha hendak merusak nama Nabi Muhammad, Allah musnahkan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan darah Nabi Muhammad yang menetes di atas muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala? Bersamaan dengan itu Allah utus Jibril bersama malaikat yang menjaga gunung untuk memberikan info bahwasanya Allah murka kepada penduduk Taif dengan mengganggu kekasihnya, lalu ditawarkan agar ditimpahkan dan dimusnahkan seluruh penduduk Taif. Nabi Muhammad menjawab, la ya Jibril, bal arju ilallah an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Enggak mau Jibril, jangan Jibril, bahkan aku berharap kepada Allah agar dikeluarkan dari tulang sulbi daripada garis keturunan penduduk Taif orang-orang yang menghamba kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad. Tidak sampai situ wahai hadirin. Andaikan kita membuka terus tabir bagaimana Nabi Muhammad menyayangi kita, niscaya malu kalau kita tidak menghabiskan detik-detik kita untuk berselawat kepadanya. Andaikan kita terus membuka tabir bagaimana sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, niscaya kita malu kalau satu sunnahnya kita tinggalkan. Di akhir hayat Nabi Muhammad sudah menitipkan pesan kepada anaknya Fatimah bintun Nabi, andaikan dua makhluk Allah datang izin untuk masuk ke dalam rumah, izinkan. Tiada lain dua makhluk tersebut adalah Jibril dan Israel. Jibril dan Israel ketika datang masuk ke rumah Nabi Muhammad mengkabarkan bahwasanya al-an ya Habibullah, sekarang wahai kekasih Allah, pertemuan dengan Tuhanmu, ajal telah menjemput Nabi Muhammad. Sekarang waktunya pertemuan dengan Tuhanmu ya Rasulullah. Bersamaan itu Israel melangkahkan kakinya mendekati jasad Nabi Muhammad,
Lalu berkata, ya Rasulullah, inna rabbaka as-salam yukri'uka as-salam. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya Tuhanmu zat yang maha menyelamatkan, mengucapkan salam sejahtera untukmu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadamu, jikalau engkau ingin, engkau akan dipanjangkan umurmu dan tidak ada kematian untukmu. Namun jikalau engkau mau berjumpa dengan Tuhanmu, sekaranglah waktunya wahai kekasih Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Israel, if'al bima tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Karena rindu kepada Allah besar, rindu kepada Allah pada diri Nabi Muhammad telah menggebu-gebu. Rasa kangen ingin berjumpa dengan zat yang menciptakannya. Maka Israel melangkahkan kakinya dengan akhlak, dengan adab, dengan sopan santun, lemah lembut, bahkan diperintahkan untuk puncak daripada kelembutan di dalam mencabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika Israel mencabut sedikit daripada roh Nabi Muhammad, seketika Nabi Muhammad mengeluarkan suara, hakadha ya Israel. Beginikah sakitnya sakaratul maut wahai Israel? Tidakkah kelembutan untukku wahai Israel? Israel berkata, ya Habibullah, qad khaffathu anka sab'ina di'fan. Ya Rasulullah, aku telah memberikan keringanan cabutan nyawa 70 kali keringanan daripada para anbiya sebelummu. Nabi Muhammad ketika mendengarkan Israel mengucapkan kalimat semacam itu, bergetar jantung Nabi Muhammad. Lalu berpikir, aku kekasih Allah, aku penyempurna para nabi dan rasul, aku yang telah diperlihatkan syurga dan neraka, aku yang telah berjumpa dengan zat Tuhanku, begini sakitnya dicabut nyawanya. Lalu bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan pengikutku? Bagaimana yang para peninggal solat? Bagaimana pelaku maksiat? Bagaimana kaum durjana dan durhaka kepada orang tuanya? Kita semua yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika Nabi Muhammad berkata kepada Israel, ya Israel, taqil alayya wa khaffif ala ummati. Kalau begitu wahai Israel, timpahkan kepadaku rasa sakit sakaratul maut untuk umatku, berikan kepadaku semuanya. Beratkan untukku, namun ringankan pada diri umatku ketika dicabut nyawanya. Ucapan, doa dan keinginan Nabi Muhammad diijabah oleh Allah. Nabi Muhammad menanggung rasa sakit sakaratul maut kita. Keinginan Nabi Muhammad diijabah. Nabi Muhammad menanggung rasa sakit sakaratul maut kita. Maka dari itu kita saksikan mana ada pelaku maksiat berteriak ketika sakaratul maut. Kita belum pernah mendengarkan orang yang berjudi meninggal dengan berteriak. Kita belum mendengarkan orang yang meninggalkan salat meninggal dengan berteriak. Kenapa? Rasa sakit mereka telah diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmah, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Hadirin, kasih sayang Nabi Muhammad enggak sampai ketika beliau menutup usia, bahkan semakin bertambah, semakin besar kepada kita. Sebagaimana sebuah riwayat oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkata di hadapan para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian wahai umatku, dan matiku baik bagi kalian wahai umatku. Salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik bagi kami, kami tahu. Engkau ajarkan kami solat hingga kami mengingat Allah. Engkau ajarkan kami puasa hingga kami bisa menahan syahwat. Lalu matimu baik bagi kami semacam apa? Nabi Muhammad mengatakan, jikalau kalian melakukan kebaikan atau keburukan, idza waja'tu khairan ahmadullah. Jikalau kalian melakukan kebaikan, aku memuji Allah. Alhamdulillah, kebaikan telah dilakukan oleh umatku. Alhamdulillah, kemuliaan telah dilakukan oleh umatku. Dan jikalau kita bermaksiat, maka Nabi Muhammad mengatakan, idza wajadtu syarran astaghfirullah lakum. Kalau aku dapati kalian maksiat, aku yang minta ampun kepada Allah. Maksiat kita, Nabi Muhammad yang beristighfar, sedangkan kita lupa istighfar dengan maksiat kita.
Matinya Nabi Muhammad baik buat kita, rahmat, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan enggak sampai di situ hadirin. Sebagaimana riwayat sahih Imam Bukhari, ketika seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, pembahasan kali ini tentang yaumul qiyamah. Ucapan kali ini tentang hari kiamat, di mana seluruh umat makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Yang mana padang mahsyar itu bukanlah bumi yang di tempat injak adalah hamparan tanah, melainkan hamparan lempeng besi yang dipanaskan oleh api Jahannam. Yang tidak ada daripada tanjakan bukit untuk bernaung. Tepat di bawah padang mahsyar adalah api Jahannam yang membara. Berapa banyak orang semua tenggelam dengan keringat mereka hingga dalam keadaan gelisah. Bahkan neraka Jahannam telah membuka mulutnya untuk menelan orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Bersamaan itu getaran-getaran dahsyat, ketakutan dan kekhawatiran umat manusia lari kepada Nabi Adam berharap pertolongan. Ya Abal Basar, wahai penghulu umat manusia, ala tara mahnun fi, tidakkah engkau lihat keadaan kami pada saat ini dalam keadaan ketakutan? Isfa' lana, tolong kami wahai Nabi Allah Adam. Nabi Adam berkata, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Idhab ila Nuh, coba berangkat ke Nuh. Maka seluruh manusia berangkat ke Nuh. Nuh mengatakan jawaban yang sama, sendiri-sendiri. Coba berangkat ke Musa kalimullah. Nabi Musa kalimullah mengatakan nafsi nafsi. Coba berangkat kepada Isa ruhullah. Isa mengatakan al-yawm yawm habibullah, hari ini bukan harinya ruhullah, sendiri-sendiri. Idhab ila habibullah, berangkatlah engkau kepada Habibullah Muhammad ibn Abdullah. Maka seluruh umat manusia, ingat kalimat seluruh umat manusia, aku, kalian, ayahku, ibuku, keturunanku ke atas, dan anak cucu keturunanku dan anak cucu keturunan kalian, seluruh umat manusia berada di hadapan Nabi Muhammad seraya berkata, ya Muhammad wa ya Rasulullah wa ya Habibullah, anta khatmul anbiya wal mursalin, qad ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ala tara mahnanu fi, qad ghadiba rabbina lam yaghdab qablah wa la yaghdab ba'da mithlah, nafsi, wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, wahai Ahmad, wahai penutup para nabi dan rasul, wahai manusia yang dosanya telah diampuni, wahai manusia yang kesalahannya telah dimaafkan, tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami saat ini? Sungguh pada hari ini Tuhan kami telah marah, Tuhan kami telah murka. Yang marah dan murkanya belum pernah seperti hari ini dan tidak akan pernah seperti hari ini. Isfa' lana ya Muhammad, tolong kami wahai Muhammad, tolong kami wahai Muhammad. Yang berkata itu aku, kalian, para pendosa, pelaku maksiat. Bahkan pelaku maksiat rahmat Nabi lebih besar kepada mereka. Nabi Muhammad yang menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku buat para pendosa-pendosa besar dari golongan umatku. Ketika nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi, Nabi Muhammad yang mengatakan analaha analaha, ini bagianku, ini hariku. Maka Nabi Muhammad melangkahkan kakinya satu langkah demi langkahnya menuju arasnya Allah. Setelah berada di arasnya Allah, Nabi Muhammad sujud yahmadullah, memuji kepada Allah. Enggak ada yang bisa menyerupai pujian Nabi Muhammad, dan tidak pernah Nabi Muhammad memuji Allah seperti pujian pada hari itu. Dan Nabi Muhammad tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengabulkan doanya. Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bukan hanya keluarganya yang dipikirkan, bukan hanya sahabatnya, tapi secara keumuman umatnya Nabi Muhammad yang dipikirkan. Dan Nabi Muhammad tidak membedakan yang ahli taat dan yang ahli maksiat, yang ahli ibadah dan yang
ahli maksiat. Secara keseluruhan kita semuanya yang diinginkan selamat. Dalam keadaan semacam itulah Allah menyatakan, ya habibi irfa ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma washfa'tu syafa. Angkat kepalamu wahai kekasihku, ucapkan aku dengar, minta aku beri, syafaati aku izinkan. Inilah penjelasan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ithaf Syarah Ihya Ulumuddin, ketika Allah menurunkan ayatnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak wahai Muhammad, engkau akan diberikan sampai engkau puas, sampai engkau puas. Engkau akan diberikan oleh Tuhanmu sampai engkau puas. Ketika Nabi Muhammad mengangkat kepalanya mengingat bahwasanya akan diberikan sampai puas, maka Nabi Muhammad mengatakan, ya Rabb, wallahi la ardo wa wahidun ummati finnar. Ya Allah, enggak puas, ya Allah enggak ridho, ya Allah enggak rela satu umatku berada dalam neraka-Mu. Satu umat beliau berada dalam neraka. Nabi Muhammad enggak puas. Semuanya pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi kepada kita. Kalau sampai sini, daripada riwayat singkat, daripada singkat tetesan air dari lautan kasih sayang Nabi Muhammad telah kita dengarkan. Tetesan yang kita dengarkan ini hanyalah tetesan kasih sayang Nabi Muhammad. Kalau sampai sini, apakah kita tidak malu, masih berharap tangan mengangkat untuk mendapatkan syafaatnya? Bersama dengan itu lisan kita kering daripada selawat kepadanya. Bersamaan dengan itu sunnah-sunnahnya tidak dilakukan. Bersamaan dengan itu ajaran Islam diinjak-injak. Bersamaan itu masih mengharapkan selamat, namun Nabi Muhammad tidak berada dalam genggaman kasih sayang untuk diikuti. Maka dari itu mudah-mudahan majelis maulid ini mengangkat kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Majelis maulid ini mengarahkan kita kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tidak ada yang hadir dari majelis yang mulia ini mendengarkan dengan indah, dengan jiwa dan rohnya, kecuali diizinkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan wafat, dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tertidur, di dunia qoblal akhirah. Ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad hingga kita masuk belakang barisan Nabi Muhammad menuju surga firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك لطفا مع التقدير فيما جرت في المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم يا ربنا يا كريم، اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر من الدنيا وكل ما حلني للخالق يبيل من إلى معصيتك أشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبة الخالص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.